Tiba-tiba, seorang masuk dan memberitahu Kaisar bahwa keinginan Ian sebenarnya adalah melihat menara gading tua. Ia menjelaskan bahwa Ian, seperti anak kecil lainnya, penuh rasa ingin tahu, Yang Mulia. Jadi, yang terbaik adalah mengizinkannya menjelajah. Ian tersenyum mendengar perkataan Hayden. Kaisar pun terhibur dan setuju untuk mengabulkan permintaan Ian, dasar bocah. Dia memerintahkan seorang pelayan untuk memberikan segel kepada Ian. Pelayan itu menyerahkan segel itu kepada Ian. Dan Kaisar menjelaskan bahwa selama Ian berada di istana, ia dapat menggunakannya untuk mengakses hampir semua area. Jika Ian butuh bantuan, dia bisa menunjukkan segel itu kepada siapapun untuk meminta petunjuk. Kemudian Kaisar bertanya, apakah ada hal lain yang Ian inginkan? Ian memegang segel itu dengan hati-hati sambil berterima kasih kepada Kaisar. Dan dengan rendah hati menjawab bahwa dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia harapkan. Kaisar tersenyum, jelas senang, dan mengumumkan bahwa dia akan secara pribadi memberi hadiah kepada Ian. Dia memberi isyarat kepada para pelayannya yang membawa sekotak besar koin emas. Bersama dengan beberapa dayang, Kaisar menjelaskan bahwa emas itu adalah tanda hadiahnya. Dan para dayang akan dikirim ke rumah Ian untuk memastikan kenyamanannya. Ian menatap para dayang itu, dan menyadari bahwa ibunya tidak perlu lagi khawatir tentang membersihkan. Beban yang senang dia lihat terangkat dari pundaknya. Dia berterima kasih kepada Kaisar sekali lagi. Dan keluar dari ruang tahta. Saat Ian melangkah keluar, dia merenung. Apakah Kaisar benar-benar berbeda dari yang lain? Alih-alih kehangatan, Ian merasakan kecurigaan yang mendalam diarahkan kepadanya, perasaan yang mengingatkannya pada Ragnar. Menatap segel di tangannya, Ian mengerti bahwa Kaisar mungkin bertindak seperti ini dengan semua orang, sama seperti Ragnar. Dia ingat ucapan favorit Ragnar. Kecurigaan adalah hal mendasar untuk memerintah dan mengatur. Bertekad untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, Ian memutuskan untuk tidak memikirkan perasaan ini. Tidak banyak waktu yang tersisa. Dia mendekati seorang penjaga di dekatnya, dan bertanya di mana letak taman. Penjaga itu menatapnya dengan curiga. Tapi Ian mempersembahkan segelnya, menjelaskan bahwa Kaisar menyuruhnya untuk menunjukkannya kepada siapapun. Setelah melihat segel itu, penjaga itu mengangguk dan menyuruhnya untuk mengikuti, menawarkan untuk membimbingnya. Ian memutuskan bahwa dia akan berpura-pura menjelajahi lokasi-lokasi terkenal di istana, sebelum menuju ke tujuan sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia mencapai suaka kekaisaran. Saat dia melihat sekeliling, Ian teringat momen-momen dari kehidupan masa lalunya bersama Ragnar. Ragnar pernah mengaku mencintai tempat ini, tapi tak pernah diizinkan masuk. Karena tempat ini hanya untuk Kaisar dan Permaisuri Ragnar, yang saat itu masih pangeran. Ia dilarang masuk, tapi bersumpah suatu hari nanti ia akan mengusir kenangan itu. Ian memasuki tempat suci dengan hati-hati. Di sana, ia menemukan seorang penjaga tertidur di kursi, memastikan dia tidak terganggu. Ian merapal mantra tidur pada penjaga itu, berjaga-jaga. Dengan mantra cahaya, ia memindai ruangan. Pandangannya tertuju pada peti mati Kaisar pertama saat ia mendekati peti itu. Mata Ian membelalak, dia menemukannya. Ian sedang mengumpulkan jamur hati batu. Ketika dia merasakan seseorang di dekatnya, dia dengan cepat bersembunyi di balik dinding. Berpikir hanya ada 3 keturunan di sekitar, dan mustahil itu Ragnar. Dia mengintip dari balik sudut dan melihat seorang gadis berbicara dengan seorang pria. Dia menyebutkan tidak banyak orang mengunjungi tempat ini, jadi suara tidak keluar dari ruangan. Sebagai putri, dia bertanggung jawab mengelola tempat suci. Ian menyadari bahwa gadis itu adalah adik perempuan sedarah pangeran pertama, Harry Greenriver. Kevin bertanya pada Harry mengapa dia tidak memberitahu Menara Gading tentang hal itu. Harry menggerutu padanya dengan jelas frustrasi dan mengingatkannya bahwa dia sudah tahu betapa berbahayanya Menara Gading itu. Dia menyatukan telapak tangannya sambil tersenyum, meyakinkannya bahwa para leluhur akan mengerti keputusannya karena itu demi Kaisar dan kakak laki-lakinya. Kevin tersenyum, menutup matanya dan berkata dia akan mendukungnya sampai akhir. Dia lalu bertanya apakah dia sudah menghafal mantra dasar yang dia ajarkan terakhir kali. Harry menjawab bahwa dia sudah hafal. Kevin memintanya untuk mendemonstrasikan mantra cahaya terlebih dahulu. Dia menyarankan untuk menunjukkan monoflow saja dan bola cahaya kecil muncul. Ian mengangkat alisnya, terkejut melihat putri Harry menggunakan sihir. Harry mengeluh, bertanya pada Kevin mengapa bola cahayanya sangat kecil. Kevin tersenyum dan meyakinkannya, mengatakan itu hanya karena dia baru saja mulai berlatih sihir. Memperhatikan mereka, Ian ingat Harry Greenriver dari kehidupan masa lalunya. Dia ingat bagaimana dia hidup. Seluruh hidupnya seperti burung dalam sangkar. Ketika Ragnar naik kekuasaan, dan Pangeran Sulung dieksekusi, dia mengikuti kakaknya dan diam-diam mengakhiri hidupnya sendiri. Ian menatap Harry, bertanya-tanya kenapa dia menyembunyikan fakta bahwa dia juga seorang pesulap. Dia tahu bahwa di Kekaisaran Greenriver, menyembunyikan potensi sihir seseorang dianggap dosa besar. Aturan yang sama berlaku untuk pendidikan sihir pribadi di luar Menara Gading atau akademi. Ian yakin sang pesulap menyadari fakta ini. Putri Harry Greenriver meminta Kevin mengajarinya sihir serangan, lain kali sesuatu seperti volcano. Kevin meminta maaf, mengatakan dia bahkan tidak bisa menggunakan mantra itu sendiri. Harry terkekeh, menggodanya dan berkata dia hanya bercanda. Tiba-tiba Harry berbalik, bingung, mengklaim dia mendengar suara. Kevin menyuruhnya untuk menyelesaikannya hari ini, mencatat bahwa akan buruk jika seseorang melihat mereka. Dia tersenyum, meyakinkannya bahwa hanya keluarga kerajaan yang bisa memasuki tempat ini. Ian meninggalkan tempat perlindungan itu, dan melihat ke atas dari luar, menyadari dia telah mengungkap banyak hal mengejutkan hari ini.
Dia menyimpulkan bahwa alasan Harry Green River mengambil risiko dosa menyembunyikan sihirnya. Dari Menara Gading kemungkinan karena dia waspada terhadap menara itu. Yang mendukung Ragnar, Ian memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Karena dia sudah menghabiskan cukup banyak waktu di sana. Dia berjalan menuju pintu keluar. Dan seorang penjaga bertanya apakah dia sudah menjelajah cukup jauh. Ian menjawab bahwa dia puas. Berpikir dalam hati bahwa dia sudah menjelajah lebih dari cukup. Ian mencapai rumahnya dan berjalan masuk. Dia melihat Ratio dan bertanya, di mana ibunya dan yang lainnya? Ratio memberitahu Ian bahwa Lady Page sedang mengobrol dengan pelayan yang dikirim dari istana kekaisaran. Sementara Douglas sedang melihat-lihat rumah, Ian berkomentar bahwa itu bagus. Dan bertanya pada Tuan Ratio apakah mereka bisa mengobrol sebentar. Ratio menatapnya dengan bingung. Tapi setuju untuk berbicara dengannya. Ian memberitahu Tuan Ratio bahwa dia membutuhkannya untuk membuat ramuan rahasia untuknya. Tuan Ratio bertanya ramuan macam apa yang Ian inginkan. Ian menunjukkan padanya jamur hati batu. Menjelaskan bahwa mereka beracun, melumpuhkan tubuh, dan menghentikan jantung. Tuan Ratio bertanya pada Ian. Apakah dia ingin dia membuat ramuan rahasia dengan jamur yang begitu berbahaya? Dia mengakui bahwa ramuan racun mungkin saja dibuat. Namun ramuan rahasia akan sulit dibuat. Ian bertanya apakah Tuan Ratio pernah mendengar tentang sihir interogasi. Tuan Ratio menjawab bahwa dia pernah. Ian menjelaskan dia butuh ramuan rahasia untuk melindungi diri dari sihir itu. Lalu bertanya apakah mungkin. Tuan Ratio menjawab dia perlu bereksperimen dulu. Kecuali mendesak. Ian menjawab ini sangat mendesak saat mereka akan membahasnya lebih lanjut. Terdengar ketukan di pintu. Seorang pelayan masuk membawa surat. Dia memberitahu Ian bahwa Menara Gading mengirimkan pesan untuknya. Ian mengambil surat dari Menara Gading dan mulai membacanya. Dia menyadari mereka memanggilnya karena, seperti bangsawan, mereka tak sabar bertemu dengannya. Walaupun seharusnya mereka menunggu hingga hari pendaftaran resmi. Di akademi, akan sulit mengajar penyihir berbakat seperti dia. Bersama pemula, surat itu menyatakan mereka ingin dia datang dalam seminggu. Ian menoleh ke Tuan Rati dan bertanya apakah itu akan sulit. Tuan Rati meyakinkannya bahwa itu tidak akan jadi masalah. Dalam seminggu ini, dia harus mengorbankan tidurnya. Ian meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Berkata dia akan mempercayakan tugas itu padanya. Seminggu telah berlalu. Dan Ian duduk di dalam kereta kuda yang bergerak. Memegang botol obat yang Ratio buat menggunakan jamur hati batu. Dia percaya meminumnya akan menstabilkan detak jantungnya. Selama 2 jam, saat dia menatap keluar jendela, dia menyadari dia kembali ke tempat di mana dia melepaskan segalanya dan pergi. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Hampir tak percaya dia kembali. Setibanya di Menara Gading, seseorang memberitahu Ian bahwa mereka telah sampai di tujuan. Seorang gadis berkacamata mendekatinya, menyambutnya, dan menawarkan untuk mengantarnya ke pemiliknya. Dia menuntunnya ke lantai pertama, menjelaskan itu adalah aula masuk. Saat Ian melihat sekeliling, dia menyadari tempat itu tampak persis seperti dulu. Gadis berkacamata itu menunjuk sebuah pelat emas. Dan bertanya apakah dia melihatnya. Ian mengiyakan, lalu dia menjelaskan bahwa pelat emas itu disebut lift mana, sebuah alat yang memungkinkan orang untuk berpindah antar lantai menara. Dia menambahkan bahwa pelat emas itu dikhususkan untuk penyihir tingkat tinggi, memungkinkan mereka mencapai lantai tertinggi secara langsung. Dia menginstruksikan Ian untuk naik ke atas piring, menyebutkan bahwa para penyihir tingkat tinggi menunggunya di lantai teratas, di ruang pemilik, setelah mengucapkan selamat tinggal padanya. Lift mana mulai mengangkat Ian ke atas, dan begitu lift mencapai lantai teratas, Ian berdiri di depan pintu yang terbuka. Ia memasuki ruangan dan melihat pemiliknya. Pemilik menyambutnya, mengungkapkan rasa terima kasih karena telah menerima undangan ke menara ini. Ian melirik sekeliling, melihat para penyihir tingkat tinggi lainnya, merasa bingung. Pemilik menyadari kegelisahannya dan meyakinkannya, mempersilakannya untuk duduk. Pemilik mengakui bahwa Ian mungkin terkejut, tapi meyakinkannya bahwa tidak perlu takut. Ini adalah persyaratan standar untuk semua penyihir yang bergabung dengan menara. Ian pun duduk, merasakan ketegangan yang mendalam di ruangan itu. Seolah mereka sedang menunggu untuk melihat bagaimana dia akan merespons. Teks bercahaya muncul di atas tangan pemilik. Pemilik mulai menjelaskan bahwa, walaupun mereka tahu banyak tentang bakat Ian, dia tetap mengesankan, bahkan tanpa mempertimbangkannya. Dia menyebutkan bahwa mereka memiliki beberapa kecurigaan tentang Ian dan perlu menjernihkannya. Ian mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya apakah mereka berencana untuk menyiksanya. Pemilik tertawa dan menjelaskan bahwa metode barbar tidak digunakan di menara ini. Mereka hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan dia diharapkan untuk menjawabnya. Pemilik mulai membaca dari teks bercahaya, merinci latar belakang Ian. Tahun kelahirannya, zodiaknya, ayahnya Fran Page, seorang penjelajah keliling, dan ibunya Vanessa Page, yang pernah menjadi pelayan di kastil. Dia kemudian bertanya pada Ian, apakah ada informasi yang salah? Ian mengkonfirmasi bahwa semuanya benar. Seorang pria botak kemudian menanyakan tentang hubungan Ian dengan alkemis Ratayo. Ian menjelaskan bahwa ibunya sangat lemah, dan dia mencari seorang alkemis untuk menyediakan obat. Lord merekomendasikan Ratayo kepadanya. Seorang wanita berambut pendek kemudian bertanya mengapa Ian benar-benar datang ke Menara Gading. Ian menjelaskan bahwa dia telah membacanya di buku-buku dan selalu ingin melihatnya sendiri. Pria lain bertanya apakah Ian ingat Cecilia. Ian mengkonfirmasi bahwa dia ingat. Pria itu kemudian menuntut agar Ian bersumpah bahwa dia telah melihat Cecilia berkomunikasi dengan seseorang mengenakan topeng, dan bahwa ketika Cecilia tertangkap, dia mencoba membunuhnya.
Ian bersumpah itu benar, menambahkan bahwa dia benar-benar mengira akan mati. Seorang wanita berambut abu-abu kemudian meminta Ian bersumpah bahwa tidak ada yang mengajarinya sihir. Ian bersumpah bahwa tidak ada yang pernah mengajarinya sihir, namun wanita itu terus mendesak. Bertanya bagaimana Ian tahu begitu banyak mantra seperti bola api, pemanggilan roh, dan Nova S. Dia menuntut penjelasan yang masuk akal, bukan hanya alasan ngawur. Ian menjawab bahwa dia hanya membayangkan sihir, dimulai dengan api di telapak tangannya. Dan suatu hari itu menjadi kenyataan, untuk membuktikannya, dia menciptakan bola api di telapak tangannya. Seorang pria di ruangan itu berteriak tak percaya, mempertanyakan bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Ruangan itu berdengung dengan gumaman dan spekulasi tentang klaim Ian. Pemilik Menara Gading mengamati bahwa bahkan yang paling kuat di menara itu. Sihir interogasi telah gagal menyangkal cerita Ian. Mulai mempertimbangkan kemungkinan lain, dia bertanya-tanya apakah Ian bisa jadi reinkarnasi dari penyihir pertama yang legendaris. Kemungkinan lainnya adalah bahwa Ian memiliki kemampuan sihir tingkat tinggi, sehingga sihir interogasi sama sekali tidak bisa mempengaruhinya. Pemilik itu mempelajari Ian dengan ketertarikan yang tumbuh, menyadari bahwa itu tidak masuk akal. Untuk anak sekecil itu memiliki begitu banyak mana. Dia jadi bertanya-tanya apa niat sebenarnya Ian. Tepat pada saat itu, seorang gadis bernama Helen maju, matanya dipenuhi amarah. Dia mendekati Ian dengan aura permusuhan, menggerutu pada yang lain. Untuk berhenti membuang-buang waktu dengan pertanyaan tak berarti, dia menuntut agar mereka menanyakan pertanyaan yang sebenarnya. Sambil memelototi Ian, yang lain mencoba menengahi, mendesak Helene untuk tenang. Mereka mengingatkannya bahwa pemilik dan yang lainnya ada di sini untuk menanyai Ian. Namun Helene mengabaikan mereka semua, perhatiannya hanya terfokus pada Ian. Dan dengan tatapan tajam, dia menuntut untuk tahu apa dia sebenarnya. Helene menuntut agar Ian memberitahu mereka apa dia sebenarnya. Mempertanyakan mengapa dia melontarkan omong kosong, Ian diam-diam menatapnya. Teringat bahwa sebelum tiba, dia adalah penyihir kelas 4 termuda. Dikenal karena sifat agresifnya, mendapatkan julukan Nona Api. Dia bertanya apakah dia belum tahu. Helen kini semakin marah, meminta tahu apa yang dia bicarakan. Ian menunjuk ke teks yang bercahaya itu. Dengan tenang menjelaskan bahwa di situ tertulis dengan jelas. Dia lahir pada tahun 488 dan zodiaknya adalah kambing merah. Dia bertanya apakah dia tidak membacanya. Helene, dengan tinjunya mengepal karena marah, membentak Ian. Geram karena dia berani berbicara padanya dengan cara seperti itu. Pemilik, mengamati ketegangan yang meningkat, memerintahkan mereka untuk berhenti. Dia menyatakan sudah cukup. Dan mengalihkan perhatiannya ke Ian, menyatakan bahwa dia punya satu pertanyaan terakhir untuk diajukan. Pemilik menyebutkan mendengar tentang kecelakaan ketika Ian menjalani tes reaksi mananya. Dia merujuk pada prajurit Jonathan yang tidak menghormati Ian dan ibunya. Dan ditemukan tewas keesokan harinya dengan sedikit jejak mana ditemukan padanya. Pemilik bertanya. Apakah Ian memiliki hubungan dengan kematian Jonathan? Ian segera menyadari bahwa pemilik menara tidak berada di posisinya. Tanpa alasan, pendekatan pemilik itu metodis, selalu mempertimbangkan kemungkinan ketiga. Alih-alih hanya mengandalkan sihir, Ian mengerti bahwa orang biasa akan panik dan menjadi takut ketika menghadapi tuduhan semacam itu. Tetapi jika detak jantungnya tetap stabil, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Dia bertanya-tanya. Apakah dia harus mengakhiri efek obat sekarang? Atau cukup memberitahu mereka apa yang ingin mereka dengar? Karena pemilik telah menyatakan ini adalah pertanyaan terakhir, Ian menatap pemilik dan menjawab. Bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kematian Jonathan, semua orang di ruangan itu menatapnya dengan curiga. Pemilik bertanya lagi, mendesak apakah Ian benar-benar tidak memiliki hubungan dengannya. Ian menegaskan ketidakbersalahannya, pemilik menara menutup matanya, tampak puas. Dan berkata bahwa dia sudah tahu selama ini bahwa Ian tidak mungkin bertanggung jawab atas kematian Jonathan. Dia berterima kasih kepada Ian atas jawaban jujurnya. Untuk pertanyaan yang begitu sulit, kemudian pemilik mengungkapkan bahwa seluruh cerita tentang jejak mana di tubuh Jonathan telah dibuat-buat pada kenyataannya. Jonathan hanya tersandung di jembatan dan meninggal. Ian marah. Menatapnya tajam, pemilik tanpa gentar berkomentar bahwa dia ingin segera menyelesaikan semuanya. Dan mencari sesuatu untuk dimakan, tetapi masih ada urusan yang harus diurus. Dia meminta Ian untuk mengerti, menjelaskan bahwa karena bakat Ian belum pernah terlihat sebelumnya bahkan di menara ini, mereka perlu mempertimbangkan batasan serta potensi pertumbuhannya. Pemilik menara lalu menunjukkan sebuah alat, menjelaskan bahwa itu adalah baterai mana. Komponen penting yang menyuplai sebagian besar menara, baterai itu. Dia menjelaskan saat ini hanya berisi sedikit mana, itulah mengapa terlihat kosong. Saat lebih banyak mana ditambahkan, warnanya akan berubah menjadi biru. Pemilik kemudian meminta Ian menambahkan mana ke dalamnya. Ian bingung, bertanya apakah dia harus menambahkan seluruh mananya. Pemilik mengiyakan, menyatakan bahwa karena mereka mencoba mengukur batasan Ian, dia diharapkan memberikan seluruh kemampuannya. Ian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju baterai mana, merenungkan kapasitasnya. Dia mempertimbangkan bahwa baterai itu bisa menampung mana setara dengan Master kelas 3. Tapi dia memutuskan bahwa menambahkan jumlah yang mirip dengan Master kelas 2 akan menjadi pendekatan terbaik. Saat Ian menempelkan kepalanya ke baterai mana, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika dia menunjukkan jumlah mana yang diharapkan, dia bisa menghindari kecurigaan dan ditempatkan di kelas yang layak. Tapi kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia bertanya mengapa dia melakukan ini sama sekali. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia hanyalah seorang penyihir kelas 8,
bukan seorang filsuf. Atau seseorang yang akan tercatat dalam sejarah. Namun, dia tahu bahwa sihir adalah satu-satunya hal yang dia pahami, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Ian terus menambahkan mana ke dalam baterai, lebih kuat dari sebelumnya, mengingatkan dirinya sendiri. Bahwa dia selalu hidup secara strategis, menghitung setiap langkah. Dia bisa menyerahkan kekuasaan, otoritas, dan kejayaan, tapi sihir adalah segalanya. Dia menuangkan semua yang dia miliki ke dalam baterai mana, mendorong kekuatannya melampaui apapun yang diharapkan.